Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, berjuta-juta nikmatnya diberikan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat kita bisa berkumpul mendengarkan khutbah Jumat dan juga melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Dan juga tak lupa salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga umumnya kepada para kaum muslimin. Dan tak lupa juga khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga berwasiat kepada umumnya jamaah salat Jumat yang berada di sini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah kunci keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan turunkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Jemaah rahimakumullah, kita harus tahu apa itu makna takwa. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan sunnahnya, dan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian juga an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu engkau mengharapkan, engkau takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seorang mukmin yang telah mengikrarkan syahadatnya, yang telah mengucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kewajibannya adalah mengikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa kata Rasulnya, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seorang mukmin yang sejati adalah yang senantiasa berpegang teguh
kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini pedoman hidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sesungguhnya. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru, apabila mereka dipanggil kepada Allah, kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka enggak mengatakan apa manfaatnya? Tidak, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, untuk mereka ada pilihan lainnya. Seorang mukmin dan mukminah kewajibannya adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kita mengikuti Al-Quran ini dalam semua aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kalian berpecah belah. Umat Islam, mereka akan berpecah belah. Mereka tidak akan bersatu kecuali mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, jika umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya mereka semua akan bersatu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Dan sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalanku, niscaya dia akan melihat perpecahan yang banyak, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Inilah keyakinan seorang mukmin yang sejati, yaitu mereka berkeyakinan berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, meskipun itu ucapan orang tua kita, meskipun itu ucapan nenek moyang kita, meskipun itu ucapan ulama, maka wajib kita tinggalkan ucapan itu dan kita mengambil ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, jika kita mengikuti qala Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Rasul, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih dari perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia juga tidak akan sengsara.
Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya kita tidak akan binasa dan juga tidak akan tersesat. Sebaliknya, jika kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti selain dari Al-Quran dan Sunnah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami berikan baginya kehidupan yang sempit di dunia maupun di alam barzakh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah rahimakumullah, jika kita ingin selamat baik itu di dunia maupun di akhirat, tidak ada jalan yang benar, tidak ada petunjuk yang benar kecuali petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, menantang orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisih Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah mereka berhati-hati untuk mereka orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, untuk mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ada kisah yang menarik dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau didatangi seorang dan berkata seorang itu, "Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, Abu Abdillah, dari mana saya memulai ihram di kota Madinah?" Imam Malik mengatakan, "Mulailah ihram dari Dzulhulaifah, sebagaimana Rasulullah SAW memulai ihramnya." Orang tersebut berkata, "Aku ingin memulai ihram dari samping kuburan Nabi Muhammad SAW." Imam Malik mengatakan dengan tegas, "Jangan kamu lakukan, karena aku khawatir kamu akan tertimpa fitnah." Orang itu menjawab lagi, "Fitnah apa wahai Imam Malik? Aku hanya menambah beberapa mil saja." Imam Malik menjawab sekaligus membantah orang ini, "Fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau merasa lebih baik, engkau merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, yaitu jalan para sahabat, kami sesatkan kemana dia tersesat dan kami masukkan dia ke Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan ini juga sebagaimana Rasulullah SAW berkata, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kepada kalian di atas jalan yang jelas, malamnya sebagai siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Maka seorang muslim yang telah mengucapkan syahadatani wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kewajibannya adalah mengikuti apa saja ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah berkata,
tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kami, yaitu meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Rasulullah bersabda, tidaklah ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam jannah, ke dalam surga, dan menjauhkan seseorang ke dalam nerakanya kecuali perkara itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sempurna dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kewajiban kita hanya mengikuti saja apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, dan kita wajib bagi kita untuk meninggalkan apa-apa saja, ajaran siapa saja yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah dan janganlah berbuat bid'ah, sungguhnya kalian sudah dicukupkan, yaitu dicukupkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sungguhnya siapa yang di antara kalian yang masih hidup sepeninggalanku, niscaya dia akan melihat perpecahan yang banyak, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bayangkan wahai jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal mustahil para sahabat radhiyallahu anhum mereka menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lebih berhak untuk dinasehati untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena kita belum pernah melihat Nabi, belum pernah beribadah, bersolat, melaksanakan solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tugas kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan apa-apa yang menyelisihi keduanya ini. Bahkan sekalipun jika ada imam mazhab yang menyelisihi pendapatnya, fatwanya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita tinggalkan fatwa ulama itu. Kita lihat perkataan imam 4 mazhab. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnah. Tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Imam Malik rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, kullun yu'khadh wa yutrak illa sahib hadzal qabr illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap orang bisa diambil perkataannya dan juga bisa dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza khalafa qawli qawlar Rasul fadribu qawli ardul haid." Jika pendapatku menyelisihi dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah jauh-jauh pendapatku itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berkata, "La tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khudhu min haitsu akhudhu." Janganlah kalian taklid kepadaku dan juga kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Thawri, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Inilah manhaj salaf, menyeru manusia untuk mengikuti, untuk ittiba kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'id din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma thabbit imanahum wa anzilis saqitata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahuda wa thabbit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansuril mujahidina ala a'daina a'da'id din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih walata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.